Ini kan seminar dan sekaligus forum silaturahmi rapat kerja Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia. Jadi isunya adalah dua yang dibawa. Yang pertama terkait dengan isu kelembagaan. Jadi, seperti teman-teman ketahui bahwasanya awalnya kan di nomenklatur sebelumnya ada Dirjen Pendidikan Tinggi Vokasi, yang kemudian sekarang geser ke Kementerian Pendidikan Dasar. Nah, sehingga kita mengundang Pak Dr. Beni sebagai Direktur Kelembagaan untuk memberikan penjelasan terkait dengan nomenklatur itu, dan alhamdulillah nanti akan disampaikan bagaimana formasi ke depan kebijakan terkait dengan pengembangan vokasi. Yang kedua adalah terkait dengan topiknya, jadi kan akselerasi inovasi untuk pembangunan yang inklusif. Makanya kita mengundang pakar IT, Pak Dr. Onowi Purbo, untuk nanti memberikan materi terkait bagaimana sebetulnya teknologi itu bisa dikembangkan untuk kepentingan yang lebih luas. Jadi kan kalau mungkin rekan sekalian tentang Pak Onowi Purbo itu kan beliau adalah orang IT yang berjuang supaya IT itu bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Jadi dua isu yang diangkat dalam seminar kali ini. Pak, tantangan saat ini yang dihadapi teman-teman vokasi apa terkait dengan perkembangan teknologi selama ini? Ya, sebetulnya bukan masalah krusial, tetapi itu terjadi di hampir semua pendidikan vokasi, yaitu tentang branding pendidikan vokasi. Jadi kan, kalau kita mengacu ke negara-negara maju, jadi itu kan komposisi mahasiswa yang studi di vokasi dan di fakultas akademik itu kan ya hampir 50%. Dan juga di dalam sektor pekerjaan, jadi lulusan vokasi itu memiliki tingkat pendapatan yang relatif sama atau bahkan lebih tinggi dari lulusan pendidikan akademik. Ya. Nah, kondisi itu jomplang kalau dalam konteks Indonesia. Jadi jumlah pendidikan vokasi Indonesia tidak lebih dari 8% dari total pendidikan. Dan itu sebetulnya faktor tadi itu branding pendidikan vokasi. Jadi pendidikan vokasi masih dipersepsikan sebagai pendidikan kelas 2 di Indonesia. Padahal baik itu di level menteri, kemudian wakil menteri juga menyampaikan sebetulnya pendidikan vokasi itu kan solusi terhadap kondisi industri dan SDM di Indonesia. Maka dari itu tantangannya adalah membranding, jadi membuat public opini yang bahwasanya pendidikan vokasi adalah pendidikan yang solutif bagi masyarakat Indonesia. Pak, dengan jumlah yang masih 8% tadi, sebenarnya kalau berbicara tentang kebutuhan yang betul-betul siap kerja untuk dunia industri masih terbuka lebar sebenarnya. Betul. Jadi beberapa hari yang lalu juga kita sempat diskusi dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi tentang kondisi itu. Dan artinya Forum Pendidikan Tinggi Vokasi itu sebenarnya siap kalau misal diberikan porsi lebih, jadi artinya dari sisi kapasitas rekrutmen mahasiswa diberikan kesempatan yang lebih luas, nah kami siap untuk menyiapkan itu sehingga memberikan dampak kepada tenaga SDM di Indonesia. Dan di dalam Forum Pendidikan Tinggi Vokasi juga ada studi yang sudah dilakukan berdasarkan klaster sesuai dengan wilayah, yang studi itu menemukan bahwasanya terdapat pengaruh signifikan antara jumlah mahasiswa yang studi di vokasi dengan PDRB, dengan produk domestik reguler bruto. Jadi kalau suatu daerah itu jumlah pendidikan vokasinya ditingkatkan, maka secara signifikan akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian di daerah itu. Itu studi yang dilakukan oleh teman-teman di Forum Pendidikan Tinggi Vokasi. Sehingga sebetulnya harus ada kebijakan pemerintah yang mendorong semakin banyaknya pendidikan vokasi pada level menengah maupun pendidikan tinggi.